Ini mengisahkan sebuah razia lalu lintas ilegal di Kediri berubah menjadi skandal besar setelah seorang anggota Kopassus wanita, Arini Kusuma, ditilang secara tidak adil oleh oknum polisi. Dengan keberanian dan bukti video yang ia sebarkan, Arini membongkar praktik korupsi sistemik di tubuh kepolisian. Bagaimana kelanjutan kejadian paling menegangkan ini? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang penuh misteri dan membuat kita menjerit penuh haru. Kota Kediri sedang sibuk seperti biasanya di suatu pagi yang cerah. Lalu lintas di jalan protokol utama terlihat padat, kendaraan saling berdesakan, dan suara klakson kendaraan bersahutan. Di salah satu sudut jalan, sebuah razia lalu lintas sedang berlangsung. Polisi berdiri berjajar, menghentikan setiap kendaraan yang dianggap melanggar aturan, meski sebagian besar warga mencurigai razia ini sebagai upaya ilegal untuk mencari keuntungan pribadi. Wajah-wajah pengemudi yang ditilang seringkali menunjukkan kebingungan, bahkan ketakutan, karena razia semacam ini kerap berujung pada pungutan liar. Sementara itu, di kejauhan, seorang wanita muda bernama Arini Kusuma mengendarai motor trail berwarna hitam. Dengan helm full face dan jaket hitam yang menyembunyikan insignia militer di dadanya, ia melaju tenang, sesekali memperhatikan lalu lintas di sekitarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita ini adalah seorang anggota Kopassus, pasukan elit militer Indonesia. Hari itu, Arini sedang dalam perjalanan menuju markas untuk menjalankan misi penting yang membutuhkan penyamaran. Penampilannya sederhana, tetapi di balik itu, ia adalah prajurit yang terlatih dan tangguh. Ketika Arini mendekati lokasi razia, salah satu petugas polisi, seorang brigadir bernama Riko, melambaikan tangan, menyuruhnya menepi. Arini sedikit mengernyit di balik helmnya. Ia tahu motor dan kelengkapannya lengkap, termasuk surat-surat kendaraan. Dengan tenang, ia meminggirkan motornya. Riko, yang dikenal sebagai polisi oportunis, melangkah mendekat. Ia melihat motor besar Arini dengan mata berbinar. Baginya, motor seperti ini adalah sasaran empuk untuk mencari uang tambahan. "Selamat pagi, Bu," sapa Riko dengan nada datar, tetapi matanya tidak lepas dari motor trail Arini. "Bisa tunjukkan surat-surat kendaraan dan SIM-nya?" Arini mengangguk, lalu membuka visor helmnya, memperlihatkan wajahnya yang tegas dan serius. Ia mengeluarkan dokumen dari tas kecil di punggungnya dan menyerahkannya. Riko memeriksa sekilas, tetapi entah karena ketidaktelitian atau kesengajaan, ia mulai mencari-cari alasan. "Bu, ini motor sepertinya dimodifikasi, ya? Knalpotnya bukan standar pabrik," katanya sembari menunjuk motor Arini. Arini mengangkat alis. "Knalpot ini standar pabrikan, Pak. Tidak ada modifikasi apapun," jawabnya singkat. Namun, Riko tetap tidak puas. Ia mulai mengeluarkan berbagai alasan, mulai dari plat nomor yang dianggap kurang sesuai hingga posisi lampu sein. Semua tuduhan itu hanya alasan untuk mempersulit. Arini, yang biasanya sabar, mulai merasa geram. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan razia ini. "Pak, razia ini resmi atau ilegal? Saya lihat tidak ada pelang atau surat tugas yang jelas," tanyanya dengan nada tegas. Riko terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menaikkan nada suaranya. "Ibu tidak usah banyak tanya. Ini razia resmi, dan kalau ibu merasa keberatan, kami bisa bawa ke kantor." Namun, Arini tetap tenang. Ia tahu posisi dan haknya sebagai warga negara, apalagi sebagai anggota militer. Tapi ia juga tahu, ini bukan waktu yang tepat untuk membuka identitasnya. "Silakan, kalau memang perlu ke kantor, saya ikut," katanya sambil menyilangkan tangan di dada. Percakapan mereka menarik perhatian beberapa pengendara lain yang sudah terlanjur berhenti. Mereka mulai berbisik-bisik, mempertanyakan mengapa polisi mempersulit seorang wanita yang terlihat jelas tidak bersalah. Riko, merasa terpojok, akhirnya mengeluarkan surat tilang dan meminta Arini membayar denda di tempat. Namun, Arini menolak dengan tegas. "Pak, prosedur yang Anda lakukan ini salah. Jika saya melanggar, proses sesuai hukum, bukan dengan pungutan liar seperti ini," katanya dengan nada dingin. Situasi mulai memanas. Beberapa polisi lain mendekat, mencoba membela Riko. Salah satu dari mereka, seorang perwira bernama Kanit Joko, bahkan mencoba menekan Arini untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai damai. "Bu, kalau tidak mau repot, selesaikan di sini saja. Ini untuk kebaikan semua pihak," katanya dengan senyum tipis.
Namun, saat itu juga, Arini mengambil langkah berani. Ia membuka jaketnya, memperlihatkan insignia Kopassus yang selama ini ia sembunyikan. Mata semua polisi di lokasi membelalak. Mereka langsung menyadari bahwa wanita ini bukan orang biasa. Saya adalah anggota Kopassus. Tindakan Anda ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang serius, kata Arini dengan suara lantang. Suasana mendadak hening. Para polisi saling pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa dari mereka mulai mundur perlahan, mencoba menjauh dari masalah. Namun, Riko dan Joko tetap berdiri di tempat, meski wajah mereka kini memerah karena malu dan marah. Kami hanya menjalankan tugas, Bu, kilah Joko, mencoba mempertahankan wibawa. Tugas resmi atau mencari keuntungan pribadi, balas Arini dengan tajam. Saya akan melaporkan kejadian ini kepada atasan Anda. Siapkan diri Anda untuk menghadapi konsekuensi. Tanpa membuang waktu, Arini mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam situasi di lokasi. Ia merekam wajah-wajah para polisi yang terlibat, termasuk Riko dan Joko, serta pengendara lain yang telah menjadi korban. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu mulai bertepuk tangan, mendukung keberanian Arini. Saya sarankan Anda menghentikan razia ini sekarang juga, sebelum situasi semakin buruk, kata Arini sebelum mengenakan kembali jaket dan helmnya. Dengan suara gemetar, Joko akhirnya memerintahkan agar razia dihentikan. Para polisi mundur satu persatu, membiarkan pengendara lain melanjutkan perjalanan mereka. Namun, bagi Arini, ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tahu, para polisi ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Hari itu, di tengah panasnya matahari Kediri, Arini tidak hanya melanjutkan perjalanannya, tetapi juga membuka pintu bagi perjuangan melawan ketidakadilan. Setelah meninggalkan lokasi razia, Arini langsung menghubungi atasannya di Kopassus. Dengan singkat, ia melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya dan menyerahkan rekaman video serta foto sebagai bukti. Atasannya, Letkol Wisnu, mengapresiasi tindakan Arini yang berani dan bijaksana dalam menghadapi situasi tersebut. Wisnu berjanji akan mengawal proses ini agar pelanggaran hukum tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Arini pun tidak berhenti di situ. Ia memutuskan untuk mempublikasikan video rekaman tersebut melalui media sosial miliknya, tentunya dengan persetujuan pihak atasan. Ia menulis narasi yang tegas, menjelaskan kronologi kejadian dan menekankan bahwa ini bukan hanya tentang dirinya sebagai anggota militer, tetapi tentang bagaimana aparat seharusnya menjaga keadilan, bukan menyalahgunakannya. Unggahan itu dengan cepat menjadi viral, menarik perhatian ribuan orang di seluruh Indonesia. Komentar-komentar membanjiri unggahan tersebut, sebagian besar mendukung tindakan Arini dan mengecam praktik razia ilegal. Sementara itu, di markas kepolisian Kediri, situasi menjadi tegang. Kapolres Kediri, AKBP Darmawan, menerima laporan dari bawahannya mengenai viralnya video yang menunjukkan razia ilegal yang dilakukan oleh anggotanya. Wajahnya memerah saat melihat rekaman tersebut. Ia sadar ini akan menjadi pukulan besar bagi citra institusi yang seharusnya melindungi masyarakat. Siapa saja yang terlibat dalam razia ini? Tanya Darmawan dengan nada tinggi di ruang rapat darurat yang dihadiri para perwira kepolisian. Brigadir Riko dan Kanit Joko, yang duduk di barisan belakang, mencoba mengecilkan diri. Namun, Darmawan tidak tinggal diam. Dengan nada tegas, ia memerintahkan keduanya maju ke depan. Kalian sadar apa yang telah kalian lakukan? Video ini sudah viral di seluruh negeri. Kita jadi bahan cibiran karena ulah kalian, bentak Darmawan. Joko mencoba membela diri. Pak, itu hanya salah paham. Kami hanya menjalankan tugas. Tugas? Darmawan menatapnya tajam. Razia tanpa plang resmi, tanpa izin, dan kalian bahkan memaksa meminta uang dari pengendara? Itu bukan tugas, itu pelanggaran hukum. Situasi semakin memanas ketika Darmawan memerintahkan tim internal untuk menyelidiki lebih dalam. Ia tahu, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, akan ada tekanan dari masyarakat dan media, bahkan mungkin dari pemerintah pusat. Di sisi lain, Arini juga mendapatkan panggilan dari media nasional yang ingin mewawancarainya. Dengan bijak, ia memilih kata-kata dalam wawancara tersebut, memastikan bahwa ia tidak menyerang institusi kepolisian secara langsung. Ia hanya ingin menyoroti pentingnya keadilan dan integritas dalam menjalankan tugas. Sebagai anggota militer, kami dilatih untuk melindungi negara dan rakyat.
Tapi keadilan adalah milik semua pihak, baik militer, polisi, maupun masyarakat sipil. Saya harap kejadian ini menjadi pelajaran, bukan hanya bagi mereka yang terlibat, tetapi juga bagi kita semua, katanya dalam wawancara. Pernyataan Arini semakin memperkuat dukungan publik terhadapnya. Banyak yang mulai membuka suara tentang pengalaman mereka menghadapi razia-razia serupa. Sebagian besar mengaku pernah menjadi korban pungutan liar, tetapi takut melaporkannya. Kini, keberanian Arini menginspirasi banyak orang untuk berbicara. Di markas Kopassus, Letkol Wisnu memutuskan untuk membawa masalah ini ke level yang lebih tinggi. Ia menghubungi Panglima Kodam setempat, menjelaskan situasi dengan rinci. Panglima Kodam, seorang jenderal yang dikenal tegas, menyatakan dukungan penuh untuk Arini. Ia bahkan mengirimkan surat resmi kepada Kapolres Kediri, menuntut tindakan tegas terhadap anggota polisi yang terlibat. Sementara itu, tekanan terhadap pihak kepolisian semakin besar. Media terus memberitakan kasus ini, menampilkan cuplikan video yang menunjukkan Riko dan Joko mempersulit Arini. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat mulai ikut bersuara, mendesak agar kasus ini diusut tuntas. Dalam salah satu talk show televisi, seorang pakar hukum mengatakan, apa yang dilakukan oleh oknum polisi ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga kriminal. Kita harus memastikan bahwa hukum berjalan, tanpa memandang siapa pelaku atau korbannya. Komentar itu semakin menekan pihak kepolisian Kediri untuk bertindak cepat. Kapolres Darmawan, yang merasa nama institusinya dipertaruhkan, memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia memerintahkan penahanan sementara terhadap Riko dan Joko, serta meminta mereka memberikan keterangan lengkap. Namun, langkah ini tidak cukup meredam kemarahan publik. Banyak yang menilai tindakan tersebut hanya untuk meredam situasi sementara, tanpa niat sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah. Tekanan terus datang, baik dari masyarakat maupun dari atasannya di tingkat provinsi. Sementara itu, Arini tetap fokus pada tugasnya. Meskipun ia menjadi pusat perhatian publik, ia tidak membiarkan hal itu mengganggu misinya sebagai prajurit. Namun, dalam hatinya, ia merasa puas karena tindakannya telah membuka mata banyak orang tentang pentingnya melawan ketidakadilan. Dalam sebuah pertemuan di markas Kopassus, Letkol Wisnu memberinya ucapan selamat. Arini, kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Tapi ingat, ini belum selesai. Kita harus pastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Arini mengangguk. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Saya harap ini menjadi awal perubahan yang lebih baik. Namun, ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Apa yang ia mulai tidak hanya tentang dirinya atau institusinya, tetapi tentang memperbaiki sistem yang sudah lama bermasalah. Dan ia siap untuk melanjutkan perjuangan itu, berapapun harga yang harus dibayar. Kasus razia ilegal yang melibatkan Brigadir Riko dan Kanit Joko semakin menyita perhatian nasional. Di Kediri, kantor polisi menjadi sorotan media. Kapolres Darmawan, yang mencoba meredakan situasi, mengumumkan bahwa tim investigasi internal telah dibentuk untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun, langkah itu tidak cukup untuk meredam kritik masyarakat yang menilai polisi hanya berusaha cuci tangan. Di balik layar, konflik kepentingan mulai terlihat. Joko, yang sudah bertugas lebih dari 2 dekade, memiliki koneksi kuat di dalam tubuh kepolisian. Ia mencoba memanfaatkan koneksi itu untuk melindungi dirinya dan menekan bawahannya, termasuk Riko, agar tetap bungkam. Dalam sebuah pertemuan rahasia dengan beberapa kolega, Joko berujar, kalau kita diam, masalah ini akan hilang seiring waktu. Publik mudah melupakan. Kita hanya perlu bersabar. Namun, Riko, yang lebih muda dan tidak seberani Joko, mulai merasa tertekan. Ia tahu tindakannya salah, dan video Arini yang viral terus menghantuinya. Beberapa kali ia berpikir untuk mengakui kesalahan, tetapi ancaman dari Joko membuatnya ragu. Sementara itu, Arini tidak tinggal diam. Setelah memastikan laporan resminya diterima oleh instansi terkait, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang praktik razia ilegal yang terjadi. Dengan bantuan jaringan militer dan kontaknya di masyarakat, ia menemukan bahwa razia semacam ini sudah menjadi hal yang biasa di Kediri dan beberapa wilayah lain. Bahkan, ada laporan bahwa sebagian hasil pungutan liar digunakan untuk memperkaya oknum-oknum tertentu. Dalam sebuah pertemuan rahasia dengan salah satu informan, seorang mantan polisi yang memilih berhenti karena muak dengan sistem korup,
Arini mendapatkan informasi penting. Ini bukan sekadar kasus individu, Bak Arini. Ini jaringan. Dari atas sampai bawah, semua terlibat. Joko hanya salah satu pelakunya, kata sang informan. Informasi itu semakin memperkuat tekad Arini untuk membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ia kembali menghubungi Letkol Wisnu, melaporkan temuannya. Wisnu, yang juga geram dengan situasi ini, memutuskan untuk berkoordinasi dengan Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, dan Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Di sisi lain, tekanan terhadap Riko semakin besar. Setelah sempat bungkam, ia akhirnya memutuskan untuk berbicara. Dalam sebuah interogasi internal yang dipimpin oleh Kapolres Darmawan, Riko mengakui semua kesalahan, termasuk keterlibatan Joko sebagai otak di balik razia ilegal itu. Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian uang hasil razia disetorkan kepada beberapa pejabat polisi senior di Kediri. Pengakuan Riko menjadi pukulan telak bagi Joko dan pihak kepolisian. Dalam rapat darurat yang diadakan di tingkat provinsi, nama-nama petinggi yang terlibat mulai disebutkan. Kapolda Jawa Timur bahkan memerintahkan pembentukan tim investigasi independen untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani secara transparan. Namun, Joko tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba menggunakan koneksinya untuk menggagalkan investigasi. Beberapa saksi yang awalnya bersedia memberikan keterangan tiba-tiba menarik diri. Ada pula ancaman terhadap warga yang berani berbicara. Suasana di Kediri menjadi mencekam, terutama bagi mereka yang mengetahui terlalu banyak. Di tengah kekacauan ini, Arini menerima ancaman anonim. Pesan-pesan singkat yang mengingatkannya untuk tidak ikut campur, mulai masuk ke ponselnya. Namun, ia tidak gentar. Sebagai anggota Kopassus, ia sudah terbiasa menghadapi ancaman yang jauh lebih serius. Bahkan, ancaman itu justru semakin memotivasinya untuk melanjutkan perjuangannya. Suatu malam, ketika Arini baru saja kembali ke rumah dinasnya, ia menerima panggilan dari seorang wartawan investigasi terkenal, Dina Wijaya. Dina, yang juga tertarik pada kasus ini, menawarkan bantuan untuk mengungkap jaringan korupsi di balik razia ilegal. Mereka sepakat untuk bekerja sama, memadukan keahlian militer Arini dengan kemampuan investigasi Dina. Dalam beberapa minggu berikutnya, Arini dan Dina berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat. Mereka menemukan aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi beberapa pejabat polisi, termasuk Joko dan beberapa perwira di tingkat provinsi. Bukti ini kemudian diserahkan kepada Kompolnas dan Propam. Ketika bukti-bukti itu mulai terungkap ke publik, situasi semakin memanas. Media nasional memberitakan skandal ini secara besar-besaran, menyoroti bukan hanya razia ilegal tetapi juga korupsi yang lebih luas di tubuh kepolisian. Tekanan dari masyarakat dan pemerintah pusat membuat Kapolda Jawa Timur tidak punya pilihan selain mengambil tindakan tegas. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Surabaya, Kapolda mengumumkan bahwa Brigadir Riko dan Kanit Joko telah dinonaktifkan dari jabatan mereka sementara penyelidikan berjalan. Ia juga berjanji bahwa siapapun yang terbukti terlibat, tidak peduli pangkat atau posisinya, akan menghadapi konsekuensi hukum. Namun, Arini tahu bahwa pengumuman itu hanyalah permulaan. Ia telah melihat langsung bagaimana sistem seringkali melindungi pelaku yang memiliki kekuasaan. Bersama Dina dan jaringan kontaknya, ia terus memantau perkembangan kasus ini, siap untuk bertindak jika ada upaya untuk menggagalkan keadilan. Di akhir bagian ini, tekanan terhadap institusi kepolisian semakin besar. Publik menuntut transparansi dan keadilan, sementara Arini dan timnya terus bekerja di balik layar. Pertarungan untuk membongkar korupsi ini belum berakhir, tetapi satu hal sudah jelas, keadilan sedang bergerak, meskipun jalannya penuh rintangan. Publikasi bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Arini dan Dina membuat suasana di tubuh kepolisian semakin panas. Tekanan dari masyarakat, media, dan pemerintah pusat semakin tidak terbendung. Kapolda Jawa Timur akhirnya memutuskan untuk mempercepat proses penyelidikan dan mengundang lembaga independen seperti Kompolnas dan Ombudsman untuk memantau jalannya kasus. Hal ini dilakukan untuk meredam kritik bahwa penyelidikan hanya akan menjadi sandiwara belaka. Sementara itu, Brigadir Riko, yang sudah tidak tahan dengan tekanan dan ancaman dari pihak Joko, memutuskan untuk sepenuhnya bekerja sama dengan penyidik. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan Propam, Riko memberikan pengakuan rinci tentang skema korupsi yang melibatkan Joko dan beberapa pejabat senior lainnya. Ia menyebut nama-nama besar yang selama ini dianggap kebal hukum.
Pengakuannya direkam sebagai bagian dari bukti resmi. Kanit Joko, yang selama ini merasa dirinya aman karena koneksi kuatnya, akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Bukti-bukti digital yang ditemukan oleh Arini dan Dina, termasuk aliran dana mencurigakan ke rekening pribadinya, ditambah dengan pengakuan Riko, menjadi pukulan telak. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan oleh Propam, diumumkan bahwa Joko telah resmi ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus razia ilegal dan korupsi. Namun, kejatuhan Joko tidak berhenti di situ. Tim investigasi yang lebih mendalam menemukan bahwa Joko juga terlibat dalam beberapa kasus lain, termasuk manipulasi anggaran dan perlindungan terhadap jaringan ilegal di wilayah Kediri. Kasus ini berkembang dari sekadar razia ilegal menjadi skandal besar yang mencoreng nama kepolisian. Joko akhirnya ditangkap di rumahnya oleh tim gabungan Propam dan Brimob. Penangkapan itu disaksikan oleh sejumlah warga yang sebelumnya menjadi korban razia ilegalnya. Banyak yang bersorak saat melihat Joko dibawa keluar dengan tangan di borgol, sementara wajahnya yang penuh arogansi kini berubah menjadi ketakutan. Setelah penangkapan Joko, investigasi terus berlanjut. Beberapa pejabat lain yang terlibat dalam jaringan korupsi juga mulai terungkap. Kapolres Darmawan, yang awalnya mencoba menutupi masalah, ternyata memiliki andil dalam memberikan perlindungan terhadap razia ilegal yang dilakukan Joko. Ia akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Kapolda dan diperiksa secara intensif oleh tim investigasi. Sementara itu, Arini terus mengikuti perkembangan kasus ini. Meskipun ia sudah menyerahkan semua bukti dan informasi kepada pihak berwenang, ia tetap berkomunikasi dengan Dina untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai jalur. Kerja keras mereka tidak sia-sia. Dalam waktu beberapa bulan, lebih dari 10 oknum polisi dinyatakan bersalah, mulai dari level brigadir hingga perwira tinggi. Sidang pengadilan yang digelar secara terbuka menjadi sorotan nasional. Dalam sidang itu, Joko mencoba membela dirinya dengan berbagai alasan, tetapi bukti yang sangat kuat membuatnya tidak bisa mengelak. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun kepada Joko atas berbagai tindak pidana, termasuk korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Hukuman ini disambut baik oleh masyarakat, yang melihatnya sebagai awal dari perubahan yang lebih besar. Kasus ini menjadi pelajaran besar bagi institusi kepolisian. Kapolda Jawa Timur mengumumkan reformasi besar-besaran di tubuh kepolisian Kediri, termasuk pembubaran satuan yang sebelumnya dikelola oleh Joko. Selain itu, aturan tentang razia lalu lintas diperketat, dengan prosedur yang lebih transparan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di masa depan. Di sisi lain, tindakan Arini menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Ia mendapatkan penghargaan dari Panglima TNI atas keberaniannya dalam membongkar kasus ini. Dalam sebuah upacara penghargaan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, Arini menyampaikan pesan yang kuat. Saya bukan pahlawan. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai seorang prajurit dan sebagai warga negara. Tapi saya berharap apa yang terjadi di Kediri ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa keadilan harus diperjuangkan, bahkan ketika itu berarti berdiri sendirian. Pesan Arini menyentuh hati banyak orang. Ia tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk tidak takut melawan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Meskipun kasus ini berakhir dengan keadilan yang ditegakkan, Arini sadar bahwa perjuangan melawan korupsi tidak pernah benar-benar selesai. Ia kembali fokus pada tugasnya sebagai anggota Kopassus, tetapi pengalaman ini membuatnya semakin yakin bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan. Dina, yang juga mendapatkan penghargaan atas investigasinya, terus bekerja sebagai jurnalis investigasi. Ia dan Arini tetap menjalin hubungan baik, saling mendukung dalam perjuangan masing-masing. Kasus razia ilegal Kediri menjadi contoh nyata bagaimana keberanian satu orang dapat memicu perubahan besar. Keberanian Arini, dukungan masyarakat, dan pengungkapan kebenaran akhirnya mengembalikan kepercayaan publik pada sistem hukum. Meski perjalanan itu penuh tantangan, akhir cerita ini mengajarkan bahwa keadilan, meski lambat, pada akhirnya selalu menang. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya, dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif.